Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Pada video kali ini kita akan membahas bab 9, yaitu port security. Pada materi port security ini terdapat 6 pembahasan. Oleh karena itu kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan port security. Port security digunakan untuk mengamankan interface pada switch. Seperti biasa, kita akan mempelajarinya menggunakan contoh kasus agar lebih mudah dipahami ya teman-teman. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini terdapat 3 server dan 1 PC klien yang terhubung ke sebuah switch, serta 1 PC lain yang bernama hacker ya teman-teman, yang tidak terhubung dengan perangkat manapun. Pada kasus ini kita akan mengkhususkan interface 1, 2, dan 3 yang terhubung langsung ke server. Nantinya jika hacker ini ingin mencabut atau mengambil alih interface 1, misalnya dengan cara mengklik panah hijau lalu mengarahkannya ke PC hacker, maka akan terjadi pengamanan. Ketika hacker mencoba mengambil alih interface tersebut, interface akan otomatis mengalami shutdown atau menjadi tidak aktif ya teman-teman. Dengan demikian, hacker tidak dapat mengirimkan data ke klien. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu port security violation shutdown. Sebelum melakukan konfigurasi port security, pada tahap ini kita menambahkan IP address terlebih dahulu pada setiap perangkat ya teman-teman. Pada server 1, kita bisa ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, pada IPv4 address kita berikan IP address yaitu 192.168.50.1. Jangan lupa untuk mengatur subnet masknya ya teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya, untuk server 2 diberikan IP 192.168.50.2. Server 3 diberikan IP 192.168.50.3. Lalu pada PC klien diberikan IP 192.168.50.4. Lalu pada PC hacker diberikan IP 192.168.50.5 ya teman-teman. Nah, silakan diperhatikan karena pada ini akan saya percepat ya teman-teman. Nah, jika semua IP address sudah selesai dikonfigurasikan, kita bisa mengecek koneksi jaringan. Kita bisa kirimkan ke server 1, lalu ke PC klien ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini dia sudah successful, yang artinya sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasikan port security pada switch. Kita bisa klik switchnya, lalu ke CLI. Perlu diketahui bahwa untuk melakukan konfigurasi port security, interface harus berada pada mode akses ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam global mode terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk ke dalam interface rank FA 0/1 sampai 3. Enter. Lalu kita bisa ketikkan perintah switch port mode akses. Enter. Lalu kita bisa exit. Nah, untuk konfigurasi port security kita akan mencoba terlebih dahulu pada server 1, yaitu pada interface FA 0/1. Kemudian kita bisa ketikkan switch port strip security. Enter. Lalu masukkan MAC address-nya dengan perintah switch port security MAC strip address. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Untuk mengetahui MAC address, kita buka server 1.
Kemudian kita bisa ke IP configuration, lalu kita bisa klik config, lalu kita pilih fast ether kosong ya teman-teman. Di sini akan terlihat MAC address-nya. MAC address tersebut kita bisa salin, kita bisa klik kanan, lalu copy, lalu kita masukkan ke switch. Nah, seperti ini ya teman-teman. Perintah ini berfungsi untuk mendefinisikan MAC address mana yang diperbolehkan berada di interface FA0/1. Kemudian kita bisa enter. Selanjutnya kita masukkan perintah switch port strip security maksimum 1. Nah, perintah ini merupakan izin atau batasan jumlah perangkat yang dapat mengakses port FA0/1 ya teman-teman. Angka ini bersifat bebas dan pada contoh ini diisikan satu perangkat saja. Kemudian kita masukkan perintah switch port strip security violation shutdown, enter. Nah, ini artinya ketika kabel pada port tersebut dicabut lalu dihubungkan ke perangkat hacker dan hacker mencoba mengirimkan paket ke klien, maka port FA0/1 akan langsung mati atau shutdown ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengujian port security. Nah, oke, langsung saja kita lakukan pengujian port security ya teman-teman. Nah, di sini kita mengirimkan paket dari PC hacker ke PC klien. Nah, maka hasilnya port akan mengalami shutdown atau menjadi tidak aktif ya teman-teman, sehingga paket yang dikirimkan akan gagal. Dengan kondisi ini, port security bekerja sesuai fungsinya. Selanjutnya, kita juga dapat mengetahui identitas dari perangkat hacker. Caranya, kita bisa buka switch. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu, kita bisa masuk ke dalam mode privilege. Kemudian kita bisa ketikkan perintah untuk melihat informasi port security pada interface FA0/1 ya teman-teman, dengan ketika show port strip security interface FA0/1. Setelah itu kita hubungkan kembali kabel ke server 1. Namun karena port masih dalam kondisi tidak aktif, maka kita perlu melakukan pengaturan ulang pada switch ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita masuk ke dalam interface FA0/1, enter, lalu kita bisa ketikkan perintah shutdown. Lalu kita ketikkan lagi perintah no shutdown. Nah, oke, setelah itu kabel sudah aktif kembali dan port dapat digunakan seperti semula ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu MAC address sticky. Jika sebelumnya kita mengkonfigurasikan port security dengan menentukan MAC address secara manual, maka pada tahap ini kita akan membuat interface FA0/2 secara otomatis ya teman-teman, dengan mengidentifikasi MAC address milik server 2. Nah, oke, langsung saja kita lakukan konfigurasinya. Nah, pertama kita masuk ke dalam interface FA0/2 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ketikkan perintah switch port mode akses, lalu kita juga ketikkan switch port script security. Nah, maaf ya teman-teman, itu ada salah tulisan.
Kemudian kita juga ketikkan sweet spot, strip security, MAC address, sticky. Nah, di sini kita kasih strip ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa masukkan perintah sweet spot port security maksimum 1, enter. Lalu kita jalankan perintah sweet spot port security violation. Lalu kita beri tanda tanya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk violation terdapat 3 opsi, yaitu yang pertama protect, yang kedua restrict, yang ketiga shutdown ya, teman-teman. Nah, untuk mode proteksi dan restrict port tidak akan mati seperti pada mode shutdown ya, teman-teman. Namun paket yang dikirimkan akan diblokir, sehingga lebih memudahkan teknisi karena tidak perlu datang ke ruang server untuk membuka kabel dan mengaktifkan kembali portnya. Pada contoh ini kita akan mencoba terlebih dahulu mode shutdown ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa cek konfigurasi dengan perintah do show port strip security interface FA 0/2 ya, teman-teman. Lalu enter. Nah, perhatikan bahwa pada bagian total configure MAC address di sini masih bernilai 0 ya, teman-teman. Artinya belum ada MAC address yang terdeteksi oleh port FA 0/2. Selanjutnya kita lakukan pengujian dengan mengirimkan paket ke server 2 ke PC client. Jika pengiriman paket berhasil, kita lakukan pengecekan kembali. Kita bisa ketikkan do show port strip security interface FA 0/2 ya, teman-teman. Kemudian enter. Bisa dilihat pada bagian total MAC address dan sticky MAC address sudah bernilai 1 ya, teman-teman. Artinya sudah ada satu perangkat yang terhubung dan dikenali oleh FA 0/2. MAC address tersebut merupakan MAC address yang diizinkan untuk masuk ke interface FA 0/2 ya, teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pengujian dengan menghubungkan kabel ke PC hacker. Kemudian kita coba mengirimkan paketnya. Hasilnya dapat dilihat bahwa kabel akan mati dan paket yang dikirimkan akan gagal ya, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu violation protect. Pada tahap ini kabel sudah saya hubungkan kembali ke server 2 ya, teman-teman, dan port juga sudah saya aktifkan kembali. Cara mengaktifkannya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencoba mode violation protect ya, teman-teman. Pengujian ini akan kita lakukan pada server 3, yaitu menggunakan interface FA 0/3 ya, teman-teman. Pertama, kita bisa buka switch-nya. Kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke dalam interface FA 0/3. Lalu kita bisa ketikkan perintah switch port mode access, enter. Lalu kita ketikkan switch port strip security, lalu kita ketikkan lagi switch port security MAC strip address sticky. Lalu kita ketikkan switch port security maksimum 1. Dan yang terakhir kita ketikkan perintah switch port security violation
protect. Seperti ini ya teman-teman. Nah, perintah ini bertujuan agar paket yang dikirimkan oleh perangkat hacker akan diblokir, tetapi bot tidak akan mati. Disinilah letak perbedaan antara protect dan restrict ya teman-teman. Untuk melihatnya kita lakukan pengecekan dengan perintah show port strip security interface FA0/3, kemudian enter. Nah, ini maaf ya teman-teman, harusnya kita berada di ini saja. Kita bisa ketikkan kembali show port strip security interface FA0/3. Nah, perhatikan pada bagian security violation count, yaitu bagian yang digunakan untuk mengetahui jumlah perangkat yang mencoba mengakses port FA0/3 ya teman-teman. Jika kita menggunakan protect, maka nilai security violation count akan tetap 0. Sedangkan jika menggunakan restrict, maka nilainya akan terus bertambah setiap ada percobaan akses ya teman-teman. Nah, pada tahap ini MAC address masih belum terdeteksi. Oleh karena itu kita mengirimkan paket dari server 3 ke klien. Jika pengiriman paket sudah berhasil, kita cek kembali konfigurasi. Kita bisa ketikkan lagi. Dan dapat dilihat bahwa MAC address-nya sudah terdeteksi ya teman-teman. Selanjutnya kita coba menghubungkan PC hacker ke port FA0/3 ya teman-teman. Lalu kita mengirimkan paket. Perhatikan bahwa kabel masih dalam kondisi aktif, namun paket yang dikirimkan akan gagal. Setelah itu kita sambungkan kembali kabel ke server 3. Lalu mencoba mengirimkan paket kembali server 3 ke PC klien. Nah, hasilnya akan muncul keterangan successful ya teman-teman, yang menandakan koneksi berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu violation restricts. Pada tahap ini saya sudah menambahkan satu server lagi, yaitu server 4 yang telah dikonfigurasikan IP address-nya yaitu 192.168.50.6 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan port security pada interface FA0/5. Nah, di sini kita bisa klik switch-nya, lalu klik CLI. Kita bisa masuk ke dalam configuration mode terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke dalam interface FA0/5. Kemudian kita mengaktifkan interface dengan perintah switch port mode access. Kemudian ketikkan perintah switch port strip security, enter. Lalu kita bisa ketikkan lagi switch port security MAC strip address sticky, enter. Lalu kita bisa ketikkan lagi switch port security maksimum 1. Dan yang terakhir switch port security violation restrict.